kasih Tuhan ada di sekolah ini. Semua sukacita Mas Keshan. Mau nyanyi? Mau nyanyi di depan? Oke. Ya, kehangatan sukacita. Kehangatan sukacita kasih Tuhan seperti yang ada di tema Natal yang terindah penuh berkat dan kasih. Ya. Berkat itu ada di sekolah sini dan kasih itu ada semuanya di sekolah sini ya. Yuk, kami minta semua berdiri, bangkit berdiri dan kita akan melakukan doa pembuka. Sebelum doa pembuka kita akan bernyanyi Ku Bersyukur Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Memimpin acara Natal ini, kiranya Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami sekali. Terima kasih ya Bapa, kuserahkan acara ini di tangan-Mu, beralaskan putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Semua boleh duduk, Bapak Ibu dulu serta Bapak Ibu.
Amin, haleluya. Semuanya sukacita. Mau mendengarkan, mau apa? Siapa yang mau mendengarkan atau melihat teman-temannya yang lagi bersukacita? Nah, kita mau ada satu tampilan dari anak kelas 1 dan anak kelas 2, ya. Yuk, yang mau tampil. Semuanya, tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah menyumbangkan lagu-lagu dance. Halo, yang belakang, ini suruh nyanyi beneran. Ya, nah kita mau mendengarkan sambutan dari Ibu Yayasan. Mohon persilakan Ibu Yayasan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Monggo Ibu. Terima kasih kepada Ibu Reta selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom. Selamat pagi anak-anak semua. Masih semangat hari ini? Karena kemarin habis korsami, jadi masih semangat ya? Ya, baik. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya hari ini kita bisa berkumpul dalam perayaan Natal bersama keluarga besar PKR Siti Cahaya Bangsa. Sesuai dengan tema Natal hari ini, yaitu Natal penuh berkat dan kasih bersama Cahaya Bangsa, kiranya kita dapat bersatu hati, bersama-sama menjaga tali persaudaraan dalam keberagaman bersama keluarga besar TK dan SD Cahaya Bangsa. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia, baik komite, orang tua, rekan-rekan guru yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta merayakan Natal yang pertama kali kita selenggarakan di sekolah Cahaya Bangsa tercinta ini. Kami juga ingin mengucapkan selamat hari Natal bagi saudara-saudara umat Kristiani semua. Semoga kasih dan damai Natal selalu menyertai. Amin. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih untuk Ibu Niki selaku yayasan di Cahaya Bangsa ini. Saya akan mempersilakan Ibu memperkenalkan dulu ya Ibu pengawas TK yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Kami mohon Ibu pengawas untuk memberikan sepatah dua kata. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami selaku pengawas. Dalam hal ini kami diundang oleh Yayasan Cahaya Bangsa untuk ikut memeriahkan hari raya besar, yaitu yang akan datang hari raya Natal. Kami buka dengan umat penganjali Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan Cahaya Bangsa, yang kami hormati seluruh guru-guru kepala sekolah SD Cahaya Bangsa, yang kami hormati kepala sekolah TK beserta guru TK Cahaya Bangsa, dan yang kami hormati semuanya adalah hadirin Bapak Ibu orang tua murid yang sudah berkenan hadir pada hari ini
ini. Dan yang kami sayangi adalah anak-anak semuanya dari SD dan juga dari TK. Semangat semua? Sehat? Bagaimana perasaannya hari ini? Senang ya? Iya, apalagi pada hari ini adalah kita bersama-sama merayakan hari besar agama, yaitu Hari Raya Natal. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini dengan suasana yang ceria, dengan perasaan hati yang damai, dengan juga udara beserta matahari bersinar dengan cahaya sinarnya, sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan perayaan yang sederhana yang dirintis oleh Bunda ya, oleh Miss Reta dengan sangat baik sekali. Inilah peran sekarang pendidikan yang ada di sekolah adalah toleransi bersama. Kita di sini tidak hanya saja cahaya bangsa yang dominan dengan nuansa agama Islam, tapi di sini sudah mencetuskan bagaimana kita bisa mengedepankan toleransi kita, baik bersama orang tua murid dan juga anak-anak, saling harga menghargai, saling hormat menghormati dan penyelasa. Karena apa? Pendidikan yang dosa besar, pendidikan yang ada sekarang ini adalah bully. Pernah Ibu dengar? Ya, kekerasan seksual. Kemudian intoleransi, itu yang terjadi. Nah, tetapi di bawah naungan yayasan kita, yaitu Cahaya Bangsa, sudah melaksanakan pada hari ini itu adalah toleransi beragama. Nah, nanti pada saat ada perayaan besar juga bisa diangkat pada perayaan di bulan Maret misalnya ada agama Hindunya, kita membuatkan suatu angka perayaan besar agama dengan harapan, apalagi sekarang pemerintah pusat kita itu menerapkan adalah pembelajaran proyeknya. Di dalam pembelajaran proyek itu kita semua anak-anak berpusat kepada anak-anak dari awal pembentukan proyeknya, kemudian diinti sampai penutup, sampai selesai. Bagaimana anak-anak mendalam mengetahui perayaan besar agama kita. Nah, agama yang diakui itu di negara kita itu, teman-teman Bapak dan Ibu sudah tahu, yang kita yakini, mari kita bersama-sama menguatkan kembali bagaimana toleransi agama kita. Karena kami selaku perpanjangan dinas sangat berterima kasih sekali kepada Yayasan Cahaya Bangsa dari semua jenjang TK dan SD sudah melaksanakan program seperti pemerintah pusat arahkan. Bagaimana pembelajaran yang berdifferensiasi, dikemas, dirancang oleh guru biar anak-anak semakin mendalam mengetahuinya. Pada perayaan besar ini kita bersama-sama karena apa, nanti tanggal 25 Desember itu ada jatuhnya Hari Raya Besar untuk umat Kristiani. Nah, dan kita semuanya adalah ikut menjaga keselamatan, kemudian ketertiban pada saat umat Kristiani itu menyelenggarakan ibadahnya. Pada saat juga kita misalnya di hari raya Lebaran, umat yang lain itu toleransi, saling menjaga, saling merangkul kita sesama. Karena apa, nenek moyang pun dulu mengajarkan kita seperti itu, betul Ibu? Ya, mari kita generasi penerus itu mengupayakan, mempertahankan tradisi kita seperti ini. Nah, semoga nanti ke depannya bagaimana anak-anak belajarnya juga bersama ibu guru bisa meningkat dengan adanya pembelajaran intra, ekstra, dan profil pelajar Pancasila itu. Anak-anak lebih kuat lagi bagaimana pertahanan diri, pertahanan kita semua dalam bertoleransi agama.
Kami ucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakannya sebentar lagi, dan mari kita sama-sama menjaga ketertiban ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga dilancarkan semuanya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan dari Bapak dan Ibu. Kami tutup dengan pengajian Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua. Waktu kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih Bu Ani selaku Bunda Paut di Kute yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Masih semangat anak-anak? Kalau tidak semangat, di sebelah kiri Miss ada apa? Yo, siapa yang mau sebelah kiri Miss? Siapa yang nggak mau? Oh, Kesen nggak mau ya? Kesen nggak mau di sebelah kiri Miss. Oke. Sebelum kita mendengarkan cerita tentang Natal oleh, kita panggil kakak apa bapak ya enaknya? Kita panggil kakak apa bapak? Kita panggil Bapak Pendeta ya. Bapak Pendeta apa katanya? Panggil kakak saja katanya karena masih muda ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Natal, kita akan mendengarkan suara emas dari teman kita. Ya, ayo kami persilakan Dasha.
Terima kasih. Ini lagu yang susah sekali bagi Tasya. Berapa kali kemarin latihan kena. Ya. Terima kasih semua anak. Anak-anak mau mendengarkan cerita Natal enggak dari Kak Duyu? Kita panggil yuk, kita panggil Kak Duyu yuk, Kak Duyu. Yuk panggil dulu, Kak Duyu, gitu. Ya, ya. Nah, ayo, telinganya dibuka, coba, mulutnya dikunci. Mana? Kalau mulutnya dikunci gimana? Mulutnya dikunci. Kuncinya dibuang jauh-jauh ke seberang. Kita buang kuncinya. Ya. Oke, semuanya mendengarkan Kak Duyu berdiri. Oke, yuk. Kami persilakan. Oke, adik-adik, mendengarkan cerita Natal. Mari kita menutup mata. Kita sejenak. Kami memohonkan pertolongan daripada Tuhan untuk memberkati kehidupan kami pada pagi hari ini. Engkau tahu Tuhan bahwa kami merayakan kelahiran Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pada hari ini kami sangat berbahagia. Kami ingin mendengarkan kisahnya kembali untuk menggugah kami, sehingga kami mengingat dan terus mengingat bahwa Kristus telah lahir di dunia untuk memperdamaikan kami dengan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persiapkan hati kami. Kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya sapa kita semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Kurang keras, selamat pagi. Sudah sarapan? Ini ada yang belum ini. Oh, kurang semangat. Hah? Sudah sarapan? Berapa kali sarapannya? 2 kali. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pada hari ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sinuyu Warogu. Saya berasal dari Sumatera Utara. Saya di Bali ini baru 1 tahun Bapak Ibu. Saya lamanya di Surabaya. Saya pelayanan di sana dan di Blongko Jaja dekat Gunung Bromo. Saya 1,5 tahun di sana. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa memanggil saya Nuyu. N-U-Y-U. Pada hari ini kita merayakan kelahiran Kristus ke dalam dunia. Satu tema yang diusung oleh panitia yaitu Natal yang terindah, penuh berkat dan kasih. Saya mau Bapak Ibu semua, adik-adik semua yang ada di sini, kita mau membacanya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kurang kompak sekali lagi. Ayo Bapak Ibu, bisa kan baca bersama-sama? Masih bisa baca kan? Bisa baca semua? Bisa? Oke. Dalam hitungan ketiga kita membaca bersama tema di atas. 1, 2, 3. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukannya, karena mereka akan menerima berkat 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sebagai perenungan kita pada pagi hari ini, saya mengambil di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Bagi Bapak Ibu yang sudah membawa, silakan buka. Yohanes 3 ayat 16. Baik, saya akan membacakan dari sini.
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tanya kepada adik-adik semua, adik-adik bersyukur nggak lahir di dunia ini? Yang bersyukur angkat tangan semua. Angkat tangan yang bersyukur ya dia lahir di dunia ini. Oh, bersyukur semuanya ya? Turunkan tangan. Pertanyaannya lagi, apakah adik-adik tahu kalau adik-adik itu berharga di mata Tuhan? Yang merasa dirinya berharga, angkat tangan. Yang merasa dirinya berharga, angkat tangan. Oke, turunkan tangan semuanya. Adik-adik perlu tahu bahwa kelahiran adik-adik di dunia ini sangat berharga di mata Tuhan, dan terlebihnya orang tua sangat berbahagia dengan kehadiran adik-adik. Seperti itu juga Kristus yang telah lahir ke dalam dunia. Dalam iman kekristenan, Kristus itu adalah firman yang telah menjadi manusia untuk memperdamaikan orang-orang berdosa. Kristus lahir untuk menyelamatkan manusia yang telah menyeleweng dari peraturan maupun perintah Tuhan. Kristus lahir di Bethlehem. Dia lahir seperti seorang bayi pada umumnya. Dia dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang bernama Yusuf dan Maria. Dia hidup seperti kita. Namun apa pembedanya Kristus dengan kita manusia yang ada di sini? Karena Kristus adalah Allah, maka Dia tidak pernah berbuat dosa, tidak ada celah di dalam hidupnya. Pesan Natal yang sangat indah pada hari ini berkata bahwa Natal itu penuh berkat dan kasih. Saya mau kepada adik-adik semua, adik sudah di sini, ibu pengawas, siapa yang suka membuli temannya? Siapa yang suka membuli temannya? Ayo, jangan lihat temannya dong. Kalau gimana? Ada yang suka membuli temannya di sini? Ada? Banyak. Nah, pertanyaannya sekarang, pernah nggak kalian berpikir gimana kalau bulian yang sama itu diarahkan ke kalian? Gimana kalau orang lain membuli kalian? Pada perayaan Natal ini adik-adik semua, kita diajari untuk mengasihi. Di dalam Alkitab itu tercatat bahwa kasih itu menjadi inti dari seluruh Alkitab. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Kalau Bapak Ibu nanti membacanya di dalam 1 Yohanes pasal 4, itu dikatakan tidak ada satu orang pun manusia yang bisa mengasihi tanpa dia terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Dan sebuah omongan yang kosong jika seseorang berkata dia mengasihi Tuhan tetapi membenci sesamanya. Apakah adik-adik sudah siap untuk mengasihi sesama? Apakah adik-adik stop untuk membuli teman? Ya, kalau misalnya adik-adik suka jengkel kepada teman atau menggarai teman, ya kalian harus bisa menahan diri. Jangan melakukan hal itu.
Karena itu membuat teman kita tidak merasa nyaman dan bisa-bisa dia merasa sendiri, terpojok sendiri. Jadi adik-adik semua yang hadir di sini harus saling mengasihi. Nah, sekarang Kak Nuyu tanya, siapa di sini yang mau berjanji sama Kak Nuyu untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi teman-temannya yang ada di sekelilingnya? Ayo angkat tangan siapa? Oke. Nah, turunkan tangan kalian. Nah, sekarang adik-adik coba, kan ada di samping kiri kanan kalian, yang penting laki-laki sama laki-laki, cowok-cowok, cewek-cewek. Ngomong, aku mengasihimu. Sampingnya dong. Karena ada bersebelahan toh, pilih satu orang di sebelah kanan atau di sebelah kiri ngomong, aku mengasihimu. Ayo ngomong, aku mengasihimu. Nah, balas, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Bapak Ibu tahu nggak, khususnya Bapak Ibu yang ada di sini, salah satu pembentukan karakter anak di dalam rumah yaitu kasih dari orang tua. Bapak Ibu tahu nggak itu? Bapak Ibu tahu nggak? Mungkin Bapak Ibu lihat saya ini wajahnya kemerahan gitu. Tapi ada beberapa orang tua yang cerita sama saya, Bapak Ibu. Kenapa anak nakal di sekolah? Kenapa dia sering membuli temannya? Karena dia tidak pernah merasakan kasih sayang dari kedua orang tua. Akhirnya apa? Dia memukuli temannya. Dan perilaku yang dilakukan oleh orang tuanya, dia mau membalaskannya ke orang tuanya, namun tidak nyampe, maka dia melakukannya ke teman-temannya. Akhirnya apa? Kalau kita tanya, kok kamu bisa seperti itu? Nanti ujung-ujungnya ngomong apa? Saya tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua saya. Bahkan prestasi anak di sekolah itu ditentukan oleh kasih orang tua kepada kita. Seperti apa praktek Bapak Ibu khususnya suami istri dalam rumah tangga itu sangat menentukan perilaku anak. Bahkan saya pernah melayani di beberapa tempat Bapak Ibu, khususnya kalau Ibu tahu kolong jembatan, di bawah jembatan di Surabaya, itu anak-anak sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Kalau kita masuk aja harus menunduk. Jadi tingginya itu sekitar 1,5 meter Bapak Ibu, dari tanah ke jembatan yang bagian bawahnya itu kita harus berjalan sekitar 100 meter membungkuk di pesisir sungai, di pinggiran sungai. Mereka itu sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu anak-anak macam apa yang ada di sana? Anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Ada yang cuma dibesarkan oleh ibunya, ada yang dibesarkan oleh ayahnya. Ada juga anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan dididik di panti asuhan. Dan adik-adik yang berada di sini, khususnya yang sudah mulai mengerti kelas 4, kelas 5, kelas 6, adik-adik harus banyak bersyukur jika adik-adik memiliki kedua orang tua di rumah. Bapak Ibu juga harus bersyukur jika bisa mengurus anak-anak Bapak Ibu sampai saat ini. Jika bisa menjajai kehidupan mereka, jika bisa menjajai sekolah mereka, Bapak Ibu harus bersyukur untuk hal itu. Dan terlebih pesan Natal hari ini kepada kita yaitu tentang kasih. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia dengan kehadiran Kristus di dunia, dan hendak kita juga mengasihi sesama kita, baik di dalam pekerjaan, khususnya Bapak Ibu guru yang ada di tempat ini. Mungkin ada gesekan di antara Bapak Ibu tentang pekerjaan, tentang tugas-tugas.
Mari kita selesaikan dengan kepala yang dingin. Karena menyimpan kebencian adalah racun di dalam jiwa kita. Seorang pemimpin negara bernama Nelson Mandela pernah mengatakan bahwa kebencian itu seperti seseorang meminum racun tapi dia berharap orang lain yang mati. Ketika Bapak Ibu membenci, itu adalah racun yang menyebar ke seluruh tulang-tulang Bapak Ibu secara perlahan. Pernah mendengar namanya tumor? Itu sedikit tapi menjalar. Seperti itulah kebencian. Makanya Bapak Ibu, waktu saya studi Alkitab di Surabaya, seseorang mengatakan kepada saya karena saya membenci orang lain. Dia bilang seperti ini, kalau kamu tidak sanggup memaafkan seseorang, setidaknya kamu bisa mendoakan. Bapak Ibu tahu nggak cara ampuh untuk mengampuni orang lain? Bapak Ibu tahu? Ada yang tahu? Iya, mendoakan. Karena cuma itu jalan keluar dan cara ampuh untuk memaafkan orang lain, yaitu mendoakan dia. Karena di saat kita mendoakan seseorang, kita sedang menyelesaikan persoalan itu di dalam diri kita dan dengan Tuhan. Pasti saya yakin bahwa Bapak Ibu di sini kelahiran tahun 80-90-an. Benar ya? Atau ada yang mundur ke 70. Bapak Ibu pernah nggak dengar lagu ini? Coba-coba melempar manggis, manggisku lempar, mangga ku dapat. Pernah Ibu dengar itu? Pernah. Itu pelajaran apa yang kita dapat dari lagu itu? Jadi ada seseorang dia lempar manggis lalu yang datang mangga. Bapak Ibu tahu nggak tentang hukum karma, tentang hukum tabur tuai? Tidak ada orang yang nanam biji jambu keluar buah durian. Ada nggak? Jika Bapak Ibu mengasihi, adik-adik semua mengasihi, maka kasih yang sama itu akan kembali kepada adik-adik semua. Jadi mustahil seseorang mengatakan saya ini orang baik, saya ini percaya Tuhan, saya ini taat kepada agama kalau dia membenci sesamanya. Tidak ada kata kasih di dalam diri kita sebelum kita mengasihi sesama kita atau orang-orang di sekitar kita. Adik-adik semua, apa yang barusan Kak Nur sampaikan? Apa? Tentang apa lagi? Tentang apa? Tentang kasih. Pertama-tama kita harus mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Kedua apa? Mengasihi orang tua. Oke. Apalagi? Mengasihi teman. Kita harus mengasihi siapa tadi yang pertama? Mengasihi siapa? Mengasihi Yesus. Oke. Mengasihi apa lagi? Mengasihi orang tua. Mengasihi siapa lagi? Mengasihi teman. Ada yang bilang loh ya, harus mengasihi teman. Bagi adik-adik yang suka bully temannya, jangan lakukan hal itu lagi ya. Itu tidak baik. Itu membuat teman-teman itu merasa sendiri dan malu. Dan Bapak Ibu guru semua juga yang hadir di sini, mari kita mendampingi anak-anak. Dan saya juga salah seorang pendidik juga, saya memiliki anak les itu satu orang Bapak, dan dia itu sangat nakal sekali. Namun saya punya satu trik kepada anak ini, karena apa yang saya ajar itu dia tidak mengerti. Jadi saya tanya ke adik ini, saya tidak menyebutkan namanya, saya tanya, kalau kamu mau belajar, kamu akan ajari kamu. Tapi jika kamu misalnya ngantuk, ngomong sama kamu, saya persilakan kamu tidur. Dan suatu saat Bapak Ibu, dia itu ngantuk sekali. Kalau memang kamu ngantuk, kamu ngomong sama kamu, ya saya ngantuk. Ya udah kamu tidur, saya siapkan tempat, saya suruh dia tidur.
Setelah itu saya bangunkan kamu istirahat dulu setengah jam. Setelah itu nanti kita belajar lagi. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi setelah itu? Dia itu menurut apa yang saya katakan dan dia itu bisa membaca. Padahal dia itu sudah kelas 1 SD dan beberapa guru itu sudah angkat tangan karena dia tidak bisa membaca. Tetapi puji Tuhan ketika dia naik kelas 2 setelah les sama saya, dia itu bisa membaca Bapak Ibu. Ada satu hal penting sebenarnya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa ketika kita mengasihi anak-anak, kita juga harus bisa memahami mereka. Jangan kita paksa mereka untuk belajar. Memang belajar itu penting, tapi kita tidak boleh memaksa mereka. Kalau misalnya anak itu berkata bermain, ya udah bermain, tapi kasih batasan waktu. Setelah itu belajar. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menekan adik-adik atau anak-anak Bapak Ibu untuk belajar harus. Pokoknya nilaimu harus 100. Lihat anak tetangga kita itu 101 nilainya. Masa kamu kalah? Itu yang terjadi Bapak Ibu, bahkan di dalam keluarga saya seperti itu. Tetapi hal ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh memaksa anak, kita tidak boleh membanding-bandingkan